Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah epidemiologi tentang riwayat alamiah penyakit atau natural history of disease dan pencegahan penyakit. Dosen pengampu Ibu Retno Dewi Prisusanti. Saya Septia Anggarisari Sukma, NIM 1958 dari RMIK 2B. Pokok bahasan. Yang pertama, definisi riwayat alamiah penyakit atau natural history of disease. Yang kedua, tahapan riwayat alamiah penyakit yang dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, tahap prepatogenesis. Yang kedua, tahap patogenesis meliputi tahap inkubansi, tahap dini, tahap lanjut, dan tahap akhir. Yang ketiga, pencegahan penyakit. Yang pertama ada pencegahan primer, kedua pencegahan sekunder, yang ketiga pencegahan tersier. Definisi riwayat alamiah penyakit atau natural history of disease. Riwayat alamiah penyakit atau natural history of disease adalah deskripsi tentang perjalanan waktu dan perkembangan penyakit pada individu, dimulai sejak terjadinya paparan dengan agen kausal hingga terjadinya akibat penyakit, seperti kesembuhan atau kematian tanpa terinterupsi oleh suatu intervensi preventif maupun terapeutik. Tahapan riwayat alamiah penyakit. Yang pertama, pada tahap prepatogenesis. Pada tahap ini, individu berada dalam keadaan normal sehat, tetapi mereka pada dasarnya peka terhadap kemungkinan terganggu oleh serangan agen penyakit atau state of susceptibility. Walaupun demikian, pada tahap ini sebenarnya telah terjadi interaksi antara penjamu dengan bibit penyakit. Yang kedua, ada tahap patogenesis. Tahap ini meliputi empat subtahap, yaitu yang pertama, tahap inkubasi. Tahap inkubasi merupakan tenggang waktu antara masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh yang peka terhadap penyakit, sampai timbulnya gejala penyakit. Tahap ini ditandai dengan mulai masuknya agen ke dalam host, sampai timbulnya gejala sakit. Yang kedua, ada tahap dini. Tahap ini mulai dengan munculnya gejala penyakit yang kelihatannya ringan. Tahap ini sudah mulai menjadi masalah kesehatan karena sudah ada gangguan patologis atau pathologic change, walaupun penyakit masih dalam masa subklinik. Yang ketiga, ada tahap lanjut. Tahap di mana penyakit bertambah jelas dan mungkin tambah berat dengan segala kelainan patologis dan gejalanya, atau state of clinical disease. Pada tahap ini, penyakit sudah menunjukkan gejala dan kelainan klinik yang jelas, sehingga diagnosis sudah relatif mulai ditegakkan. Yang keempat ada tahap akhir. Berakhirnya perjalanan penyakit dapat berada dalam 5 pilihan keadaan, yaitu yang pertama, sembuh sempurna, yakni bibit penyakit menghilang dan tubuh menjadi pulih sehat kembali. Yang kedua, sembuh dengan cacat, yakni bibit penyakit menghilang, penyakit sudah tidak ada, tetapi tubuh tidak pulih sepenuhnya, meninggalkan bekas gangguan yang permanen berupa cacat. Yang ketiga, karir, di mana tubuh penderita pulih kembali, namun bibit penyakit masih tetap ada dalam tubuh tanpa memperlihatkan gangguan penyakit. Yang keempat, penyakit tetap berlangsung secara kronis. Dan yang terakhir, berakhir dengan kematian. Pencegahan penyakit. Pencegahan penyakit adalah tindakan yang ditunjukkan untuk mencegah, menunda, mengurangi, membasmi, mengeliminasi penyakit dan kecacatan dengan menerapkan sebuah atau sejumlah intervensi yang telah dibuktikan efektif. Tiga tingkat pencegahan penyakit. Yang pertama ada pencegahan primer, yaitu upaya memodifikasi faktor resiko atau mencegah perkembangannya faktor resiko sebelum dimulainya perubahan patologis, dilakukan pada tahap susceptible dan induksi penyakit, dengan tujuan mencegah atau menunda terjadinya kasus baru penyakit. Yang kedua, pencegahan sekunder, yaitu upaya pencegahan pada fase penyakit asimptomatis, tepatnya pada tahap preklinis, terhadap timbulnya gejala-gejala penyakit secara klinis melalui deteksi dini atau early detection.
Jika deteksi tidak dilakukan dini dan terapi tidak diberikan segera, maka akan terjadi gejala klinis yang merugikan. Yang ketiga, ada pencegahan tersier, yaitu upaya pencegahan progresi penyakit ke arah berbagai akibat penyakit yang lebih buruk, dengan tujuan memperbaiki kualitas hidup pasien. Pencegahan tersier biasanya dilakukan oleh para dokter dan sejumlah profesi kesehatan lainnya, misalnya fisioterapis. Selanjutnya ada daftar pustaka dan evaluasi. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.